Karena ketika manusia merasa tidak memiliki jalan, Tuhan selalu memiliki cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekolah kehidupan, sebelum kita mulai video ini, saya ingin Bapak dan Ibu dan teman-teman semua melakukan satu hal. Mari kita tarik napas perlahan, lalu tenangkan pikiran kita dan izinkan beberapa menit ke depan menjadi waktu terbaik untuk diri kita sendiri. Karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk memikirkan banyak sekali masalah, memikirkan tagihankah, memikirkan hutang yang belum selesai, memikirkan bagaimana besok harus berjuang, sampai lupa kalau hati kita juga membutuhkan ketenangan. Sahabat sekolah kehidupan, kalau hari ini kita sedang berada dalam keadaan terlilit amanah, saya ingin mengatakan sesuatu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jangan merasa hidup kita sudah berakhir. Jangan merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak memiliki harapan. Karena terkadang Allah membawa seseorang melewati jalan yang sulit, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk membentuk hatinya. Untuk mengajarkannya sabar, untuk mengajarkannya berserah, untuk membuatnya kembali mendekat kepada Ilahi. Saya tahu masalah amanah bukan perkara kecil. Ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa bersalah, ada malam-malam ketika kita berusaha untuk tidur, tetapi pikiran kita terus saja berjalan. Namun sahabatku semuanya, ingatlah satu hal, masalah kita memang besar, tetapi ada Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang saat ini kita miliki. Pada video kali ini, pembahasan yang pertama yang akan kita pelajari bersama yaitu jangan pernah kehilangan harapan ketika hidup kita sedang diuji. Sahabatku semuanya, dalam kehidupan ini setiap manusia pasti melewati ujian. Ada yang diuji dengan kesehatannya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan kehilangan, dan bahkan ada yang diuji dengan keadaan ekonominya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ujian bukan berarti Tuhan membenci kita. Kadang ujian adalah cara Tuhan untuk menguatkan kita. Ada sebuah kisah dari banyak orang yang pernah jatuh dalam kehidupannya. Ada yang kehilangan bisnisnya, ada yang terlilit hutang besar, ada yang memulai kembali dari nol. Tetapi mereka terus bangkit bukan karena masalah mereka yang kecil, tetapi mereka bangkit karena mereka memilih untuk tidak menyerah. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada dalam keadaan yang sangat sulit, beliau pernah mengalami pengkhianatan, pernah mengalami kehilangan kebebasan, dan bahkan pernah berada di dalam penjara. Tetapi perjalanan itu bukanlah sebuah akhir. Justru dari tempat yang terlihat paling gelap, Allah mengangkat derajat beliau. Karena terkadang kita sering melihat satu halaman kehidupan, sedangkan Tuhan melihat seluruh cerita kita. Mungkin hari ini kita sedang berada di halaman yang sangat berat, tetapi jangan pernah berpikir bahwa seluruh bukumu itu, seluruh buku kita ini akan berisi kesulitan. Masih ada halaman berikutnya, masih ada kesempatan berikutnya, masih ada pertolongan yang belum kita lihat. Pembahasan kita yang kedua pada video kali ini, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan, tapi kita jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berikhtiar. Sahabatku, ada satu hal yang penting kita pahami. Berserah bukan berarti kita tanpa melakukan apapun. Berserah adalah hati kita percaya kepada Tuhan, sementara tangan kita tetap berusaha. Ada sebuah ungkapan dari Napoleon Hill yang mengatakan, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Artinya, apa yang kita yakini dalam pikiran akan mempengaruhi tindakan kita. Ketika seseorang terus berkata, saya tidak mungkin keluar dari masalah ini, saya sudah selesai, maka semangatnya pun akan perlahan menghilang. Tetapi ketika dia berkata, ya Allah, saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi saya yakin Engkau akan memberikan jalan terbaik untuk saya. Dan
hati kita pun akan otomatis menjadi lebih kuat ketika kita mengatakan sebuah keyakinan kepada Tuhan kita. Sahabatku, mungkin jawaban Tuhan bukan langsung berupa uang yang datang. Kadang jawaban Tuhan berupa ide yang muncul, kesempatan baru, orang yang membantu, keberanian memulai lagi, kemampuan yang selama ini belum kita maksimalkan atau kita gunakan. Karena seringkali pertolongan Tuhan datang melalui sebuah proses. Mulai hari ini kita niatkan, jangan hanya berdoa, ya Tuhan hilangkan masalah saya. Tambahkan, ya Tuhan kuatkan saya untuk menghadapi proses ini. Berikan saya kebijaksanaan mengambil sebuah keputusan. Bimbing saya menemukan jalan yang terbaik. Pembahasan yang ketiga pada video ini yaitu buka pintu kelapangan dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Sahabatku, ketika seseorang memiliki masalah, mudah sekali pikirannya hanya melihat apa yang hilang. Tetapi coba kita lihat lebih dalam, masih ada sesuatu yang Tuhan titipkan untuk kita. Masih ada kesehatan, masih ada kesempatan, masih ada kemampuan kita untuk terus belajar dan juga bertumbuh. Rasa syukur bukan berarti kita menyangkal masalah. Rasa syukur berarti kita mengakui masalah saya ada, tetapi kebaikan Tuhan pun terus ada. Orang yang bersyukur memiliki hati yang lebih tenang. Dan hati yang tenang lebih mudah menemukan solusi. Karena pikiran yang penuh kepanikan sulit sekali melihat jalan. Mulai pagi hari sebelum memikirkan hutang atau memikirkan amanah, memikirkan angsuran, ucapkanlah, terima kasih Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup. Saya percaya rezeki Tuhan sangat luas. Saya akan melakukan bagian saya dengan sebaik-baiknya. Sahabat sekolah kehidupan, jika Bapak dan Ibu teman-teman semua berkenan, ulangi perlahan apa yang saya sampaikan. Ya Tuhan, tenangkanlah hati saya. Jauhkan saya dari rasa putus asa. Berikan saya kekuatan untuk melewati ujian ini. Bimbing langkah saya untuk menuju jalan yang lebih baik. Ajarkan saya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dalam mengelola rezeki. Saya percaya pertolongan Tuhan selalu datang pada waktu yang sangat tepat. Sahabat sekolah kehidupan, kalau hari ini kita sedang berjuang melunasi hutang, saya ingin Bapak dan Ibu semuanya ingat, kita bukan hutang kita. Kita bukanlah sebuah kegagalan kita. Kita adalah manusia yang sedang belajar melewati sebuah fase kehidupan. Jangan berhenti berharap kepada Sang Maha Kuasa. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti memperbaiki diri. Karena mungkin hari yang kita tunggu-tunggu sedang Allah persiapkan untuk kita. Jalan keluar pun sedang menuju kepada kita. Tetaplah percaya, tetap terus mendekat kepada Tuhan kita. Karena ketika manusia merasa tidak memiliki jalan, Tuhan selalu memiliki cara. Saya Tunutama Putra, terima kasih sudah menemani saya di sekolah kehidupan. Semoga video ini menjadi pengingat saya pribadi dan juga Bapak dan Ibu yang menyaksikan video ini, bahwa dalam setiap ujian selalu ada hikmah, dalam setiap kesulitan selalu ada pertolongan, dan dalam setiap doa yang tulus tidak pernah akan ada sia-sia. Tetap semangat, insya Allah esok hari kehidupan kita jauh lebih baik daripada hari ini. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.